Saatnya tanya Ustaz yuk. Bismillah, terkait dengan rukun iman yang 6, bagaimana dengan orang yang mengimani sebagian rukunnya dan mengingkari sebagian rukun yang lainnya? Baik, ahsanallahu ilaiki. Semoga Allah memberikan kebaikan untuk penanya. Dan ini pertanyaan yang baik. Rukun iman semua harus melekat pada setiap manusia. Hamba Allah harus memiliki 6-6-nya. Satu lepas, maka tidak dikatakan beriman. Tidak bisa. Semua rukun iman itu harus ada. Bahkan salah satu rukunnya misalnya, rukun kita ada rukun keempat tadi, beriman kepada rasul-rasulnya. Ya, rasul-rasulnya kita kenal ada beberapa yang disebutkan. Satu saja diingkari sudah membuat dia keluar dari keislaman. Tidak bisa. Seperti orang Yahudi. Orang Yahudi, ahlu kitab, beriman dengan Allah, beriman, sangat patuh. Ya, mereka sangat menjaga agamanya. Tetapi tidak mau percaya dengan Rasul setelahnya, yaitu siapa? Nabi Isa. Iya kan? Makanya Nabi Isa dianggap oleh pengikut Nasrani dikafirkan oleh orang Yahudi. Orang Yahudi tidak menerima. Ini Ini orang-orang kafir. Demikian juga orang Nasrani tentunya lebih berhak mengatakan itu. Pengikut Isa itu jauh lebih berhak mengatakan Yahudi kafir, Yahudi tidak beriman. Karena apa? Tidak mengimani adanya Nabi Isa. Oleh karenanya Yahudi itu benci sekali dengan Jibril. Kenapa? Karena Jibril mendatangi Nabi Isa, mengirimkan wahyunya setelah Nabi Musa, setelah Taurat turun kepada mereka, setelah Zabur, mereka orang Yahudi tidak terima dengan itu. Ya, mereka tidak terima dengan itu. Termasuk kalangan Syiah yang sebagian kalangan Syiah yang ekstremis, mereka juga memusuhi Jibril dan bahkan menyalahkan Jibril. Ini gara-gara Jibril ini memberikan wahyu kepada Muhammad, harusnya kepada Ali. Sudah cukup mengantarkan kepada keluar dari Islam. Termasuk orang Nasrani. Orang Nasrani setelah datang agama yang dibawa, risalah yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salatu wassalam, kemudian ada masa fatrah panjang seperti itu sebelum datangnya Nabi Muhammad sebagai penutup sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah munculnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalahnya, agama yang dibawa atau ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa terhapuskan dengan ini. Sebenarnya tidak semuanya terhapuskan kok. Banyak masih yang sama. Ya, sholat sama, mereka mengerjakan sholat sama, cuma bedanya sifat sholatnya saja yang berbeda. Bahkan sejak Nabi Ismail, ya. Wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis sholati waz zakati wa kana ingatlah cerita Nabi Ismail. Wa kana inda rabbih mardiyya. Ingatlah ketika Nabi Ismail mengatakan kepada keluarganya, wahai keluargaku, jagalah salat kalian, jagalah sedekah kalian. Jadi amalan sedekah, zakat, kemudian salat itu sudah ada zaman Nabi Ismail. Jauh sebelum Nabi Isa. Jauh sebelum Nabi Muhammad sudah ada. Cuman beda bentuknya saja. Nah, jadi kita katakan orang-orang Nasrani tidak mengimani dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Heraklius, kan kita pernah menyinggung Heraklius di perang Tabuk yang tidak terjadi peperangan waktu itu, tidak mau menyerang padahal kaum Romawi saat itu sedang jaya-jayanya di Tabuk saat itu. Ada ratusan ribu pasukan Romawi, pasukan kaum muslimin cuma belasan ribu. Di atas kertas jauh kalah kaum muslimin. Tetapi Heraklius tahu, ini Muhammad nabi terakhir yang aku imani sebenarnya, cuman karena gengsinya saja. Heraklius, kaisar Roma, tetap pada agamanya. Heraklius seorang raja, ahli kitab, paham dengan Taurat, paham dengan Injil, religiusnya luar biasa. Itu pemimpin itu, Heraklius itu. Tetapi karena tahu ini yang datang pimpinannya Muhammad nabi terakhir, kita pasti kalah ini kalau kita menyerang meskipun anggota kita banyak. Makanya nggak jadi perang di Tabuk. Ya. Jadi
seperti ini, meskipun mereka mengingkarinya, maka mereka sudah cukup dikatakan tidak mengimani hal ini. Sama dengan orang yang tidak percaya dengan takdir, sama. Orang tidak percaya dengan takdir sudah bisa mengeluarkan orang itu dari keislamannya. Seluruh rukun Islam intinya harus berpadu, harus diimani semuanya. Maaf, rukun iman ya. Rukun iman harus berpadu semuanya, tidak bisa terlepas satupun darinya. Satupun ada yang terlewat. Misalnya tidak mengimani kitab Zabur misalnya, tidak bisa. Allah sudah menyebutkan ada Zabur. Wa ataina Dawuda Zabur. Allah menurunkan dan kami turunkan kepada Daud kitab Zabur. Harus kita imani yang di Al-Quran itu. Tidak boleh, oh Zabur ini bukan, ini tidak masuk. Oh, tidak bisa, itu sudah cukup untuk mengeluarkan dia dari keimanan. Maka kita memang perlu meningkatkan keimanan ini dengan mempelajari ilmu agama. Seperti itu. Mengenal malaikat-malaikatnya, mengenal siapa satu dengan yang lainnya. Siapa malaikat-malaikat, adakah malaikat yang bertugas untuk meniupkan ruh? Oh iya ada, tapi tidak disebutkan namanya. Cukup imani, tidak tanpa penyebutan nama. Yang penting ada, kita harus imani ada malaikat yang ditugaskan untuk meniupkan ruh di saat usia 120 hari. Seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Donasi dakwah Malang Mengaji. Ayo, ambil bagian untuk dakwah melalui rekening berikut ini bersama umat berbagi manfaat.